Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Mari kita datang memuji, datang menyembah, memuliakan dan mengagungkan namanya. Sebab Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur atas kasih dan setia Tuhan yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kita hari lepas hari yang kita jalani. Kami datang ya Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang mengucap syukur untuk segala berkat, kasih dan sukacita yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Kepada Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang kami boleh alami dan boleh kami rasakan, kami boleh terima di dalam hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seminggu lamanya kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan segala pekerjaan kami ya Tuhan. Dan kami boleh ada sampai pada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, hati kami rindu, hati kami ingin ya Tuhan untuk bersuka cita, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi ya Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan kami, ampunilah setiap salah dan dosa pelanggaran kami Tuhan. Jika di sepanjang minggu yang telah kami lalui, Engkau mendapati kami berbuat salah di hadapan Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk bersorak-sorai, bersuka cita, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Kita punya Tuhan yang sungguh setia menyertai akan hidup kita. Sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Katakan Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersahkan agung namanya. Pujian jelas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Engkau Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya tetap selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka cita. Bersuka di hadirat. Mari
Mari besarkan agung namanya. Besarkan agung namanya. Puji dan kuasa katalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang sangat baik, kasih setia Tuhan kekal selamanya. Dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Firman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Puji, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan sukacita, dengan senang hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan Melebihi batas kekuatan kita. melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu Kami pasti menang Tuhan. Kau pasti menang. Puji, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorak dengan senang hati. dengan senang hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan senang hati, Raja keagungan.
Engkau Raja yang agung, Engkau Raja yang mulia, Engkau Allah yang membela kami, Engkau Tuhan yang menolong kami. Meskipun 1000 tangan manusia ya Tuhan menarik kami jatuh, namun kami percaya Engkau Tuhan yang bela. Dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan sabda kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi pegangan hidup bagi kita di dalam menyelangkah sepanjang waktu, sepanjang minggu yang akan kita jalani ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong, tangan Tuhanlah yang selalu membela akan hidup kita. Di dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari umat Tuhan, naikkan pujian ini kepada Dia, Tuhan yang membela kita. Di dalam segala janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin, tak berubah. Apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang pasti akan digenapi. Sudah difirmankan. Mari kita tetap percaya kepada Dia. Di saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi dengan lembut mari katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang meskipun 1000 tangan manusia menarik kami, tapi kami percaya satu tangan Tuhan, itulah yang berikan kami kekuatan, itulah yang berikan kami kemenangan. namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur sebab oleh kemurahan-Mu Kau memberikan kesempatan dan waktu buat kami sekalian bersama-sama dalam ibadah ini mendengarkan firman-Mu. Sebab kami rindu firman-Mu disampaikan, kami rindu firman-Mu ditaburkan. Berbicaralah Bapa pada saat ini, urapan turun atas hamba-Mu, urapan turun buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Saya sebetulnya rindu, kangen untuk bisa bertemu kembali dalam ibadah sebelum pandemi ini, sebelum COVID-19 ini. Kita bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi keadaan masih belum memungkinkan. Kita harus bersabar dan kita bersyukur ada waktu dan saatnya nanti Tuhan akan pulihkan seperti sebelumnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu judul, Roh Kudus adalah penolong kita. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats yang baru saja saya baca dan Bapak Ibu Saudara di rumah mendengarkan, memperhatikan dan menyimaknya, menceritakan tentang Yesus yang sedang berbicara kepada murid-muridnya. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia berjanji akan meminta kepada Bapa di surga, akan memberikan seorang penolong yang lain untuk menggantikan posisinya ketika dia harus naik ke surga pada waktunya. Namun janji Tuhan Yesus ini bukan cuma-cuma, bukan free, bukan gratis, tapi bersifat kondisional. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya ada di dalam ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Syaratnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Yesus. Hasil dari mengasihi Yesus, menuruti segala perintahnya. Dan saya mau stressingkan, saya mau tekankan, yaitu mengasihi Yesus. Seperti apa sih mengasihi Yesus? Bagaimana orang berkata begini, dia sudah percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis, sudah terhisap menjadi anggota jemaat lokal, dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan di gereja. Apakah dia bisa dibilang, apakah dia bisa dikatakan mengasihi Tuhan? Jawabannya belum tentu, belum pasti. Loh, kan sudah dibaptis, sudah terlibat dalam pelayanan, tidak bisa dijadikan tolak ukur, tidak bisa dijadikan landasan, tidak menjamin bahwa ia mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan itu tidak sesimpel, tidak sesederhana
yang barangkali banyak orang bayangkan. Mengasihi Tuhan not only lip service, bukan basi-basi. Mengasihi Tuhan not only confession merely, bukan sekedar pengakuan. But someone says that I love Jesus, he must really love Jesus. Jika ada orang yang berkata, aku mengasihi Yesus, maka ia harus mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Jadi betul-betul, jadi benar-benar mengasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15, kata mengasihi itu agape, sudah pasti ingat ya. Jadi mengasihi Yesus sungguh-sungguh. Seperti apa sih mengasihi Yesus sungguh-sungguh? Mengasihi Yesus sungguh-sungguh itu berarti memposisikan, menempatkan, meletakkan Yesus di atas segalanya. Yesus menjadi skala prioritas di dalam hidupnya. Tidak bisa digeser, tidak bisa digantikan oleh siapapun dan oleh apapun di dalam dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila ada orang berkata, aku mengasihi Yesus, tetapi hatinya masih condong, hatinya masih terpaut, hatinya masih mengarah kepada perkara-perkara duniawi, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengannya, tidak ada waktu lagi untuk menikmati hadiratnya. Apa mungkin bahwa bisa dikatakan mengasihi Tuhan? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat bagian B dikatakan, barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Mengapa demikian? Apa kita tidak boleh berteman? Apa kita tidak boleh bersahabat dengan tetangga kita, dengan teman-teman tempat kerja? Bukan begitu maksudnya, saudara. Bersahabat dengan dunia itu berarti mindsetnya, pikirannya itu mengarah kepada perkara-perkara duniawi. Bersahabat dengan dunia itu berarti bahwa gaya hidupnya itu seperti orang dunia pada umumnya. Nilai-nilai kekristenannya itu tidak nampak, tidak terlihat. Orang yang bersahabat dengan dunia, ketika dia membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dalam bahasa Inggris, for to me to live is Christ, dia berkata gini di balik, for to me to live is myself. Artinya bukan bagiku hidup untuk Kristus, melainkan aku hidup untuk diriku sendiri. Bagaimana menguntungkan dirinya, bagaimana berguna buat dirinya, bagaimana berfaedah buat dirinya, bagaimana bermanfaat bagi dirinya, bagaimana menyenangkan dirinya, bagaimana memuliakan dirinya. Segala sesuatunya itu mengarah kepada diri sendiri, bukan kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi Yesus sebagai akibatnya menuruti, mematuhi segala perintahnya. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan jika di gereja dalam suatu ibadah orang menyanyi, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata-katanya jelas, liriknya jelas. Aku mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Firman Tuhan direnungkan, tujuan hidup menyenangkan Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dinyanyikannya. Dalam hidupnya masih ada yang tidak beres, masih ada yang tidak benar, masih terikat dengan perbuatan daging, dan masih dicemari oleh kuasa dosa, masih suka mabuk, masih suka judi, masih suka free sex, masih suka dunia malam, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Apa bisa hal yang seperti ini dikatakan bahwa ia mengasihi Yesus? Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan, bukan setiap orang berseru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu? Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah, hai pembuat kejahatan. Sangat disayangkan, sangat disesalkan bahwa Yesus tidak pernah mengenalnya. Berarti namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi koreksi buat kita, buat saudara dan saya. Apakah betul-betul bahwa kita ini mengasihi Yesus? Jangan sampai pada waktu nanti Yesus tidak pernah mengenal kita dan nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kita untuk mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penolong yang lain akan diberikan hanya untuk murid-murid yang sungguh-sungguh mengasihinya dan mematuhi segala perintahnya. Kalau Yesus meminta kepada Bapa agar memberikan seorang penolong yang lain, lantas siapa penolong yang sebelumnya? Sementara Yesus berada di dunia, Ia adalah penolong. Yesus melalui pelayanannya menolong banyak orang dengan berbagai macam tanda mujizat. Orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan, orang kerasukan dibebaskan, dilepaskan dari kuasa si jahat, orang lapar diberi makan. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus membebaskan murid-muridnya, orang-orang percaya, saudara dan saya, kita semua, dari ancaman hukuman kekal. Karena tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa terkecuali siapapun yang namanya manusia adalah orang berdosa, layak pantas untuk menerima
pengadilan, layak pantas untuk menilai penghakiman, layak pantas untuk dihukum, layak pantas untuk dibinasakan, layak pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Saya puji Tuhan, oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus meminta kepada Bapa agar memberikan penolong lain untuk murid-muridnya, agar ada yang menggantikan posisinya, meneruskan pekerjaannya, menyertai, mendampingi murid-muridnya. Apabila waktu dan saatnya telah tiba, ia harus naik ke surga. Satu pertanyaan, siapakah penolong yang dimaksud? Dalam bahasa Yunani, kata penolong adalah parakletos. Saudara jangan sampai salah mengucapkan ya. Jangan diucapkan dengan kata yang lain, berbeda arti. Parakletos. Kemudian kata yang lain itu dalam bahasa Yunani adalah allos. Arti parakletos secara hurufiah, seseorang yang dipanggil untuk berada di samping, mendampingi agar bisa menolong. Siapa yang ditolong? Siapa yang akan ditolong? Siapa yang mau ditolong? Tentunya saudara, murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, umatnya, saudara dan saya, kita semua. Sebab kita membutuhkan pertolongannya, saudara. Kemudian kata allos, artinya adalah objek yang sama jenisnya. Objek lain tapi sama jenisnya. Kemudian ada juga kata sifat ya, yang hampir sama dengan kata allos dalam bahasa Yunani, yaitu heteros. Heteros itu objeknya lain tapi beda jenisnya. Contohnya gini saudara, apabila saudara makan di rumah makan, lagi asik gitu ya, pesen katakanlah capcay gitu, begitu enak, kemudian dihabiskan capcay itu. Nah, ketika udah habis capcay, terasa masih lapar. Saudara kemudian meminta kepada pelayan untuk membuatkan lagi. Maka pelayan itu membuatkan capcay lagi ya, entah separuh, entah satu porsinya ya. Kemudian diberikan kepada saudara. Nah, saudara, capcay yang diberi, yang dipesan tadi, yang sudah dibuatkan oleh pelayan tadi itu kan objek yang lain, tapi jenisnya sama dengan capcay yang sudah dihabiskan. Nah, ini yang namanya allos. Nah, sedangkan heteros, saudara, heteros itu apabila saudara minta kepada pelayan nambah, kemudian pelayan datang mendekati, om, tante, capcaynya habis. Terus yang ada apa? Yang ada mie kuah. Ya udah kalau begitu bikinkan mie kuah. Maka pelayan tadi membuatkan mie kuah ya kepada saudara yang pada waktu itu memang mau nambah. Nah, saudara, mie kuah dibuatkan. Ini kan objek lain. Namun itu berbeda jenisnya dengan capcay, saudara. Karena mie kuah dengan capcay kan tidak sama. Nah, karena nggak sama maka menggunakan heteros. Nah, kita kembali saudara. Penolong yang lain berarti harus sama dengan penolong yang sebelumnya. Penolong yang lain harus memiliki kualitas, memiliki karakteristik ilahi yang sama seperti penolong yang sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bukan lebih rendah, tapi harus sama. Mungkin ada orang yang berkata, Yesus kan manusia. Ya, Yesus pada waktu itu dia menjadi manusia. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan firman Allah itu adalah Allah juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, saudara. Berarti bahwa Yesus adalah
Allah yang menjadi manusia. Karena itu penolong yang lain itu adalah harus sama derajatnya dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penolong yang lain itu siapa yang dimaksud? Menunjuk kepada pribadi yang memiliki kualitas karakteristik ilahi yang sama dengan Yesus. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 sama kemudian ayatnya 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan ya, kata penghibur ini juga sama dengan kata penolong. Dalam bahasa aslinya sama-sama menggunakan kata parakletos. Nah, saya mau terangkan satu persatu, yaitu Hode parakletos, tetapi tetapi penolong yang lain, atau katakanlah itu adalah penghibur. To pneuma, to agion, itu Roh Kudus. Ho pense, yang diutus. Ho pater, Bapa. Ento onomati mau, di dalam namaku, kata Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penolong yang lain atau penghibur itu adalah Roh Kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang lain yang dijanjikan Yesus. Yesus pernah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu, di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Kita bayangkan saudara, bagaimana orang menjadi yatim piatu yang gak punya ayah ibu, yang gak punya keluarga, dalam kesendirian. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang memahami, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menopang. Di dalam terjemahan King James versi saudara, dia katakan begini, I will not leave you comfortless. Aku tidak akan meninggalkan kamu dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi tidak enak, dalam kondisi sedih, dalam kondisi kesesakan. Siapa di antara kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mungkin pada saat ini dalam kondisi tidak enak, tidak nyaman, dalam kesesakan, dalam kesendirian. Tapi jangan khawatir saudara, ada satu pribadi yang diutus oleh Bapa. Dia yang akan datang, dia akan mendampingi, dia akan menyertai, dia akan bersama-sama dengan kita. Yesus mengetahui kebutuhan murid-muridnya. Yesus mengetahui kebutuhan saudara dan saya, bahwa kita semua membutuhkan Roh Kudus. Saudara, mungkin pada saat ini saudara mengharapkan ada orang lain yang bisa mengerti, yang bisa memahami kondisi saudara. Ketika saudara dalam kesendirian, ketika saudara berada di dalam pergumulan, orang lain itu saudara bisa menemani saudara sepanjang waktu tanpa lelah. Tapi itu kan tidak mungkin bisa terjadi, karena manusia itu biar bagaimanapun juga adalah terbatas. Ada kalanya dia ingat, ada kalanya dia tidak ingat. Ada kalanya dia bersemangat, ada kalanya tidak bersemangat. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, dia menyertai kita, bukan kadang-kadang, bukan sewaktu-waktu, bukan pada waktu ingat, tapi setiap waktu, setiap saat. Dia selalu berada di samping kita, dia selalu berada di dekat kita. Dan saudara tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan katakan,
berarti dia ada bersama dengan kita. Betapa bersyukurnya saudara. Yesus boleh naik ke surga, Yesus boleh kembali kepada Bapa, tapi Ia tidak lupa akan janjinya. Dia ingat akan janjinya. Dia menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semuanya selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu bahwa Roh Kudus Dia menolong kita ketika kita menghadapi keadaan di mana sebetulnya kita tidak mengerti, kita enggak memahami sebetulnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, tapi Roh Kudus itu lebih tahu, lebih mengerti daripada kita. Saya masih ingat kesaksian seorang kapten yang bernama Rico Setamafel. Dia seorang pilot pesawat Baltic Air. Ketika dia mendaratkan pesawatnya di bandara Palu, setelah dia landing beberapa saat, sepertinya ada suara yang memberitahukan kepadanya, bergaslah, cepat-cepatlah tinggalkan bandara Palu. Dia mungkin tidak tahu siapa yang bersuara itu, tapi dia meresponinya. Karena memang sebelumnya dia merasa gelisah dalam hidupnya, bahwa ketika dia membawa pesawatnya pun dia sering menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Dia menyuruh krunya untuk beristirahat 20 menit. Pada grounded time-nya itu, saudara, itu 30 menit. Bahkan dia tidak keluar dari kokpit pesawat. Dia minta kepada menara pengawas supaya diizinkan tinggal landas lebih cepat daripada jadwal yang ditentukan. Dan ketika waktunya, dia menerbangkan pesawat, saudara, lebih cepat 3 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Bahkan juga dia nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia mengambil alih tugas co-pilotnya, yaitu dia menarik tuas kemudian mempercepat laju pesawatnya sehingga pesawatnya cepat naik. Dia nggak tahu kenapa. Dan ketika sudah berada di udara, beberapa saat dia baru menyadari bahwa kota Palu sedang dilanda gempa, sedang dilanda tsunami, saudara. Saudara, siapa yang mengingatkan kalau hal itu akan terjadi? Itulah Roh Kudus, saudara. Itulah Roh Kudus, saudara. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang rapuh, kita manusia yang labil. Karena itu harus ada yang menopang, harus ada yang menyangga, yang memberikan kekuatan kepada kita. Apalagi kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Kita memerlukan Roh Kudus. Dialah penolong yang sejati. Saudara tidak mengerti firman Tuhan, maka Roh Kudus yang akan mengajarkan tentang firman Tuhan. Saudara lupa tentang firman Tuhan, Roh Kudus yang akan mengingatkan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini, saudara. Pada saat pagi hari ini, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Roh Kudus adalah penolong buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Roh Kudus mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Hanya kita mau jujur, hanya mau kita terus terang di hadapan Allah bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Saudara tahu ketika kita tidak tahu harus berdoa apa, Roh Kudus yang akan membantu kita berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak jelas. Itulah pekerjaan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhi kita.
Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Allah hidup memenuhi saudara dan saya. Roh Allah yang hidup memulihkan saudara dan saya. Mungkin pada saat ini kita pernah berkomitmen, pernah berjanji di hadapan Tuhan untuk mengasihinya, tapi kita lupa bahwa kita pernah berjanji mengasihinya. Mari kita bersama-sama perbarui janji kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Dia, mengasihi Dia. Kita membutuhkan urapan Dia untuk membangkitkan kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan terbelenggu, terpasung, terikat oleh berbagai macam persoalan. Roh Allah akan membebaskan semua yang mengalami demikian. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan terluka hatinya, teriris perasaannya, kecewa, marah dan lain sebagainya. Dia akan memulihkan. Mungkin mata kita menjadi buta oleh karena pengaruh dunia ini. Dia akan menjelekan mata kita. Mari kita angkat pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kami mengaminkan firman-Mu Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Firman-Mu ya dan amin buat kami. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidup sebagai alat-Mu, dipenuhi oleh urapan baru,
menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau melawat kami. Engkau tidak melupakan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Secara jujur terus terang di hadapan Engkau ya Bapa, kami memerlukan Roh Kudus. Karena perjalanan kami masih panjang, perjalanan kami masih jauh. Kami tidak mungkin mampu, tidak mungkin sanggup Bapa untuk menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan di dalam hidup ini, jika tidak ada yang mendampingi kami, jika tidak ada yang menyertai kami. Karena itu, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mampukan, sanggupkan kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang bimbang dipertetapkan hati kami, kami yang tidak berdaya, kami diberikan kekuatan. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di rumah. Mungkin di antara mereka Bapa membutuhkan uluran tangan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau peduli pada mereka. Mungkin pada saat ini mereka berseru memanggil nama-Mu. Mari Engkau hadir, Engkau melawat mereka, Engkau tolong mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu pada saat ini betul-betul itu menjadi kekuatan, meneguhkan, membangkitkan semangat dan juga pengharapan buat kami Bapa, untuk melihat masa depan, supaya kami berjalan dengan kemenangan, berjalan dengan keberhasilan bersama dengan Engkau, meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya menjadi rema di dalam hidup kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya juga damai, sejahtera, sukacita yang melampaui akal itu betul-betul menjadi milik kita. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan mengiringi, membimbing, menuntun, menyertai kita semua mulai saat ini, esok lusa, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin.